Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya, walaupun ibadahnya masih ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita mau menyanyikan satu lagu, tapi kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Yuk adik-adik berdiri. Adik-adik, kakak punya satu lagu nih. Kayaknya adik-adik baru dengar, kita belajar sama-sama ya. Judulnya Dia Harus Makin Bertambah. Adik-adik, tadi yang nyanyi semangat siapa? Kakak mau undang adik-adik untuk duduk ya, karena sebentar lagi kita akan mulai doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Febri. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran untuk berdoa ya. Yuk adik-adik, lipat tangan ya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Meskipun online, kiranya Engkau dapat memberikan kesehatan juga kepada kami semua ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hai adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan loh. Udah pada gak sabar kan? Cerita firman Tuhan dibawakan oleh Kak Iren. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Masih pada semangat kan buat ikut sekolah minggu online pada hari ini? Adik-adik, sebelum kakak cerita lebih lanjut, kita sama-sama persiapkan Alkitab kita yuk. Kita sama-sama siapkan Alkitab kita membaca dari Matius 6 ayat 1-4. Judulnya, Hal Memberi Sedekah. Kakak bacain ya adik-adik. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah adik-adik, kakak mau tanya dong, di sini siapa yang berulang tahun pada minggu lalu? Yuk kita angkat tangannya yuk. Kalau ulang tahun tuh biasanya kita ngapain aja sih? Iya, dikasih kado, dikasih hadiah, dikasih ucapan ulang tahun, dinyanyiin lagu, masih banyak lagi, seru banget ya pastinya. Nah adik-adik, di sini kakak mau cerita. Jadi waktu itu ada seorang anak perempuan cantik namanya Dea. Namanya siapa? Iya, namanya Dea. Dea ini berulang tahun yang ke-15 tahun. Yuk sama-sama kita perlihatkan yuk tangan kita, gimana sih angka 15 itu? Iya, angkanya 1 dan 5. Nah, Dea ini berulang tahun yang ke-15 tahun. Dea ini senang banget karena ulang tahunnya bisa dirayain sama teman-temannya. Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana cerita Dea? Yuk kita saksikan yuk.
Teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan aku akan merayakan hari ulang tahunku di rumahku. Kalian jangan lupa datang ya. Aku sudah sangat menyiapkan banyak permainan dan juga ada kado loh buat kalian semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya bawa baju renang karena di rumahku ada kolam renang yang sangat besar. Oke? Jangan lupa datang ya. Oh iya, jangan lupa ya kalian bawain aku kado karena kan aku udah undang kalian. Jangan lupa ya teman-teman. Dadah. Oh iya Monik, kamu kenapa bersedih? Iya aku sedih nih karena orang tua aku tidak mempunyai uang cukup untuk membeli kadonya si Dea. Oh gitu ya. Adik-adik, kakak mau tanya lagi dong. Di sini siapa yang pernah datang ke pesta ulang tahun teman? Kalau datang ke pesta ulang tahun teman itu kita ngapain aja sih? Iya, kita nyanyiin lagu selamat ulang tahun, kita ngucapin dia selamat ulang tahun, ngasih kado, ngasih hadiah, pasti lebih seru banget ya. Biasanya yang ngasih kado itu dan hadiah itu mama papa kita dan kakak abang kita ya yang nyiapin kadonya. Nah adik-adik, kakak lanjutin cerita ya. Dia ini senang banget dia bisa ngerayain ulang tahunnya bareng teman-temannya. Tapi ada temen dia namanya Cindy. Iya namanya Cindy. Cindy ini pengen banget ikut ke acara ulang tahun dia, tapi dia nggak bisa datang karena orang tuanya nggak punya uang, orang tuanya nggak sanggup buat beli kado dia. Nah adik-adik, Cindy ini pengen banget datang ke acara ulang tahun dia, tapi dia ini harus ngewajibin temen-temennya kalau datang bawa kado. Cindy sedih sekali karena Cindy nggak bisa hadir pada acara ulang tahun dia. Nah adik-adik, kakak sekarang mau tanya nih, kalau ada teman adik-adik dia mau datang ke acara ulang tahun adik-adik, tapi dia nggak punya uang buat beli kadonya, dia nggak sanggup buat beli hadiah buat adik-adik, tetap boleh datang nggak sih? Adik-adik, di sini kakak mau bilang, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita tidak boleh mengharapkan hadiah pemberian dari orang lain. Tuhan Yesus berjanji sama kita, jikalau kita mengharapkan sesuatu dari teman-teman kita, maka biarlah Tuhan aja yang memberi hadiah buat kita lebih besar lagi dari yang kita kira. Kalau misalnya kakak tanya sekali lagi ya, kalau misalnya adik-adik mau datang, teman adik-adik mau datang ke acara ulang tahun adik-adik, tapi dia nggak punya uang buat beli kado adik-adik, dia nggak sanggup buat beli hadiah, tetap boleh datang nggak sih adik-adik? Ya, pintar. Jawabannya berarti adik-adik sudah tulus dan ikhlas untuk berteman sama siapapun tanpa mengharapkan hadiah dan imbalan dari teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang cintai, kita harus senantiasa memberi tanpa pamrih kepada siapapun, dan kita tidak boleh mengharapkan kado sama siapapun. Biarkan Tuhan yang memberi hadiah lebih besar dari yang kita kira. Oke, tetap semangat adik-adik dan tulus ikhlas dimanapun berada. Nah adik-adik, di sini yuk kita sama-sama sekarang kita sama-sama siapkan yuk. Kakak di sini ada aktivitas amplop, spidol merah dan uang persembahan. Yuk kita sama-sama siapkan ya. Amplop, spidol merah dan uang persembahan kita sama-sama siapkan. Di sini kakak mau kita sama-sama menghias amplop ini untuk gambar love. Adik-adik hias dimanapun gambar love yang adik-adik mau. Nah, yuk sama-sama kita hias yuk. Kalau udah jadi, nanti udah selesai, kita siapkan uang persembahan kita tadi, kita lipat dengan benar ya. Ini dilipat dan dilipat lagi dengan rapi, tidak acak-acakan. Dan yang terakhir, kita masukkan uang persembahan kita ke dalam amplop yang tadi sudah kita hias dan kita gambar ke dalam uang persembahan sini. Nah, jika sudah, kita buka deh ininya, lipat, dan uang persembahannya siap untuk diberikan buat Tuhan, biar Tuhan yang ngasih kado lebih besar dari yang kita kira. Oke, tetap semangat adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup acara ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi lagu penutup ya, yang judulnya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Kakiku
adik-adik, masih pada inget nggak tentang cerita firman Tuhan yang tadi kita dengar? Jadi ceritanya kita harus memberi tanpa pamrih. Jangan lupa ya untuk selalu diterapin di kehidupan adik-adik sehari-hari. Setelah ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Febri. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita nyanyi lipat tangan ya. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan untuk adik-adik kami, kakak sekolah minggu, dan keluarga kami ya Bapa dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau juga menjaga kami dari penyebaran virus corona ya Bapa. Kiranya Engkau juga memulihkan bumi kami ini agar pandemi ini cepat selesai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebelumnya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa.